Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ketujuh kepemimpinan, subtema yang ketiga ayo memimpin, pembelajaran yang ketiga. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik, jangan lupa terlebih dahulu kalian berdoa. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Rancanglah teks pidato. Kamu dapat menggunakan teks tentang sejahtera bersama koperasi yang telah kamu baca sebagai ide. Ayo membaca, bacalah teks pidato berikut, kemudian lakukan perintah dari teks yang ada di bawahnya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal, akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Dari teks pidato tersebut, tentukanlah bagian pembuka, inti, dan penutup. Nah, bagian pembuka pada kata awal Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Sampai kepada semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Itu bagian pembukanya ya. Nah, bagian inti mulai dari Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Sampai pada kalimat saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Itu bagian inti. Bagian penutup mulai dari kata kalimat hampir yang terakhir. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Itu bagian penutupnya ya. Jadi ada bagian pembuka. Tadi mulai dari baris pertama Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa
yang saya hormati, sampai barisan usaha bersama ini. Itu bagian pembuka. Intinya mulai Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini, sampai ke bagian paragraf, hampir paragraf yang keempat ya. Nah, paragraf yang kelima itu bagian penutup. Nah, sekarang tulislah teks pidatomu di bawah ini. Jadi Ibu harapkan kalian di sini membuat teks pidato. Misalnya contoh pidato untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pembukaannya. Misalnya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita semua bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Merdeka, yang saya hormati semua Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya sayangi teman-teman siswa SD Negeri Merdeka. Itu bagian pembukanya. Bagian isinya, dalam kesempatan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini, izinkan saya menyampaikan sepatah atau dua patah kata tentang perjuangan salah satu pendiri bangsa kita, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Kita mengenal Soekarno dan Hatta sebagai pasangan pemimpin pertama di Indonesia. Namun jauh sebelum itu, Soekarno dan Hatta sudah berjuang sejak masih menjadi pelajar. Beliau berdua sudah bercita-cita membuat Indonesia merdeka sejak muda. Dimulai dengan suka membaca buku apa saja. Dua sahabat ini sama-sama suka memperkaya diri dengan ilmu sebagai bekal melawan penjajah. Perjuangan mereka tidak mudah. Soekarno dan Hatta sama-sama pernah mengalami pengasingan, tapi mereka tidak menyerah. Dalam perjalanan melawan penjajah, keduanya juga pernah tidak sependapat, namun saling memberi dan menerima kritikan agar tetap bersatu dalam perjuangan. Sikap selalu ingin tahu, gigih berjuang, dan mau menerima kritikan itu menguatkan dua sosok pahlawan bangsa ini sampai Indonesia merdeka. Nah, itu bagian intinya. Penutupnya, pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini, marilah kita mengingat dan meneladani sikap Soekarno dan Hatta. Meskipun sekarang kita tidak lagi dijajah, mari kita contoh sikap ingin tahu dari membaca buku, kegigihan dalam berjuang, saling menerima kritik dan bersatu satu sama lain. Demikian sepatah dua patah kata yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Itu contoh kalau kita membuat pidato. Ibu harapkan kalian juga belajar untuk membuat teks pidato. Jangan lupa ada kata bagian pembuka, inti, dan penutup. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan temanmu. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. 2. Nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi antara lain ialah sila pertama, keanggotaan koperasi secara umum tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Setiap pelaksanaan kegiatan koperasi juga tidak boleh terlepas dari norma-norma agama. Sila kedua, semua anggota koperasi berhak mendapat perlakuan yang sama dan mengesampingkan perbedaan yang ada. Menghargai hak dan kewajiban dan bersikap tenggang rasa perlu diterapkan dalam keanggotaan koperasi. Sila ketiga, anggota koperasi perlu menanamkan sikap rela berkorban, cinta tanah air, dan menjaga persatuan antar anggota koperasi itu sendiri. Sila keempat, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat di setiap rapat. Koperasi bekerja tidak hanya untuk kepentingan anggotanya saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat di sekitar koperasi. Ayo mengamati, perhatikan gambar di bawah ini.
Kedua gambar itu merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia atau UI di Depok, Indonesia. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Sebaliknya banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Ayo mencoba. Coba carilah informasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Carilah informasi dari buku-buku referensi di perpustakaanmu. Jika kamu mencari informasi dari internet, Bapak dan Ibu guru bisa mendampingimu. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. 1. Penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia memberikan pendidikan kedokteran, bahasa dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. 2. ASEAN Council of Teachers atau ACT sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT pada pendidik, berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. 3. Mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN. 4. ASEAN Japan Scholarship Fund, fasilitas beasiswa untuk negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas ASEAN dan Jepang. 5. Adanya program ASEAN EU Cooperation and Scholarship Day, di mana memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjalani pendidikan di Eropa, khususnya pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa ini tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan juga tenaga pendidik dari ASEAN. Saat memimpin, terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat. Namun perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Demikian pembelajaran dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu berdoa. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.